Salah satu kasus menggemparkan yang sempat dibicarakan akhir-akhir ini adalah tentang seorang wanita berinisial RM berusia 50 tahun yang menjadi korban pembunuhan yang mengerikan oleh seorang rekan kerja pria bernama AARN. Kejadian tragis ini terjadi di sebuah kamar hotel di daerah Bandung, Jawa Barat. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku memasukkan jasad korban ke dalam sebuah koper dan membuangnya ke pinggir jalan di Kalimalang, Desa Sukadanu, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Rekaman CCTV memperlihatkan keduanya memasuki hotel pada Rabu 24 April 2024. Namun, hanya pelaku yang terlihat meninggalkan hotel dengan koper besar yang ternyata berisi jasad korban. Tindakan keji ini menggemparkan masyarakat yang kemudian menyaksikan upaya penyelidikan yang intensif dari pihak kepolisian untuk mengungkap motif dan kebenaran dari kasus ini. Lantas, apakah pidana yang dapat dikenakan terhadap AARN sebagai pelaku pembunuhan rekannya dan membuang jasadnya secara keji? Simak penjelasannya di video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Kejahatan ini dimulai pada Rabu 24 April 2024 ketika korban dan pelaku bertemu di sebuah hotel di daerah Bandung, Jawa Barat. Keduanya adalah rekan kerja di sebuah perusahaan swasta. Dalam rekaman CCTV terlihat keduanya masuk ke dalam kamar hotel. Namun setelah beberapa jam hanya pelaku yang terlihat keluar dari kamar hotel tersebut, membawa sebuah koper hitam besar dan kantong plastik hitam di tangannya. Koper tersebut ternyata berisi jasad korban yang telah dibunuh oleh pelaku. Hari berikutnya, Kamis 25 April 2024, koper yang berisi jasad RM ditemukan oleh seorang petugas kebersihan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Sukadanu, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Curiga dengan isi koper, petugas tersebut melaporkan temuannya ke polisi. Setelah koper dibuka, ternyata benar saja jasad RM yang telah terlipat ditemukan di dalamnya. Penemuan ini memicu penyelidikan intensif oleh pihak kepolisian. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa korban dan pelaku memiliki hubungan asmara, serta sebelumnya terjadi pertengkaran yang menyebabkan pelaku membunuh RM. Motif pembunuhan ini ternyata salah satunya berasal dari perasaan sakit hati pelaku terhadap perkataan RM yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi oleh pelaku. Setelah melakukan pembunuhan, pelaku membeli koper 2 kali, kemudian memasukkan jasad RM ke dalamnya sebelum membuangnya di pinggir jalan. Setelah penyelidikan dilakukan, pihak kepolisian menetapkan AARN sebagai tersangka dalam kasus ini. Pelaku dijerat dengan beberapa pasal pidana berat sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Pelaku dapat dikenakan pasal 339 KUHP, Jungtis pasal 338, dan pasal 365 ayat 3 KUHP, yang penjelasannya sebagai berikut. Pertama, pelaku dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pasal ini berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dalam kasus ini, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan menjadi relevan karena pelaku dengan sengaja merampas nyawa RM. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tersebut terpenuhi, di mana pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban yaitu RM. Pasal 338 KUHP mengatur bahwa hukuman pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara paling lama 15 tahun. Namun, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman kurang dari 15 tahun penjara tergantung pada keadaan dan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, proses hukum yang akan dihadapi pelaku akan bergantung pada penilaian hakim atas berbagai faktor yang ada dalam kasus tersebut. Yang kedua, pelaku dapat juga dikenakan pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Mengapa pasal 339 KUHP relevan dengan kasus ini? Ya karena selain terjadi pembunuhan dalam kasus ini juga terjadi pencurian atau pengambilan barang, dalam hal ini adalah uang perusahaan yang ada di lokasi pada saat itu diambil oleh pelaku untuk dibawa lari, digunakan oleh pelaku. Nah, jadi tidak hanya terjadi pembunuhan tetapi juga terjadi pencurian. Nah, maka akan relevan dengan frasa dalam pasal 339 KUHP yang mengatur bahwa
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Jadi pembunuhan disertai atau diikuti dengan tindakan untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum. Maka berlakulah pasal 339 KUHP. Jadi bisa dikatakan bahwa pelaku melakukan pembunuhan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan peristiwa pencurian tersebut, serta untuk memastikan bahwa dirinya tidak akan dipidanai atau tidak akan kehilangan barang yang dicurinya. Dengan demikian, pembunuhan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP, karena dilakukan dengan maksud tertentu terkait dengan pelaksanaan tindak pidana lainnya, yaitu pencurian uang perusahaan. Dan untuk memastikan kelangsungan aksi dari kejahatan pencurian tersebut, maka dia melakukan pembunuhan. Yang ketiga, pelaku juga dapat dipidana dengan pasal 365 ayat 3 KUHP, di mana pasal 365 berbunyi ayat 1-nya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Ayat 3, jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Motif pencurian uang perusahaan oleh pelaku menjadi pemicu utama dari peristiwa pembunuhan terhadap RM. Pencurian yang memicu pembunuhan tersebut secara implisit terkait dengan pasal 365 ayat 3 KUHP, karena menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dalam hal ini, uang perusahaan, dan mempersiapkan atau mempermudah pelaku dalam melarikan diri dari kejahatan yang dilakukannya, sehingga dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kesimpulannya, dalam pembunuhan wanita dalam koper di Cikarang, AARN dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan karena dengan sengaja merampas nyawa korban. Selain itu, pasal 339 KUHP juga relevan karena pembunuhan tersebut diikuti dengan perbuatan pidana lain, yaitu pencurian uang perusahaan dengan maksud untuk memudahkan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dan yang terakhir, motif pencurian juga dapat memicu pembunuhan yang terkait dengan pasal 365 ayat 3 KUHP. Well, terima kasih pemirsa sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!